menerima, mendengar kebenaran dan dibaptis. Dibaptis di mission bagus juga, pekabarannya bagus. Dibaptis di pembaharuan jauh lebih bagus. Karena apa? Reformer. Kalau di mission, dia berbau-bau reformer yang dulu. Ketika era Sister White masih dengar-dengar panggilan dari William Miller ya. Tetapi setelah sekarang sudah berbeda 100 tahun lebih, sudah bukan reformer lagi dia. Ini ada baju baru yang harus dipakai. Raymond. Di sini kita tidak bisa lama-lama bahwa Advent itu berdiri berdasarkan ayatnya dalam Wahyu 10 ayat 10. Wahyu 10 ayat 10 kita tidak usah bacakan, tetapi setelah malaikat itu berkata, dia bersumpah bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Jadi ada satu kelompok yang ditambahkan Allah lewat buku Wahyu. John the Violator ya, Yohanes Pewahyu. Itu mengetahui bahwa gulungan kitab kecil itu akan dimakan yang terasa manis di mulut, terasa pahit di perut. Itu artinya akan banyak mengalami penderitaan. Akan banyak mengalami memberitahukan kebenaran masa kini di akhir zaman. Nah, di era para nabi dan rasul belum ada Sister White. Nanti di era kita akhir zaman yang ditambahkan 144.000 itu Sister White ada. Kan begitu ya. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa Wahyu 10 ada disebut di Daniel and Revelation pergerakan Advent. Dan masih Advent hari ke-7 memahaminya roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Kalau Wahyu 10 ayat 10 ada pergerakan Advent di sana. Ya. Tetapi pergerakan Advent diketahui dalam buku Wahyu ada surat Yesus. Di dalam lembaran Fatsal pertama surat Yesus untuk 12 jemaat. Setelah di lembaran ketiga sudah ada di lembaran pertama 7 metrai. 7 sidang, 7 jemaat. Di lembaran ketiga sudah ada 7 metrai. Di lembaran keempat sudah ada 7 nafiri. Jadi ini semua, jadi kita nggak bahas tentang satu dan lain hal tentang karakteristik orang atau apa, denominasi yang lain, tidak. Kita bahas saja denominasi kita erat-erat. Kita pegang erat-erat supaya kita tidak akan terbuang. Kita tidak bisa mengikuti ini karena panjang, karena waktu sudah mau habis, kurang beberapa menit, hanya 20 menit lebih sedikit. Jadi yang kita langsung ketahui adalah kalau surat Yesus kepada 7 jemaat itu sudah diketahui dari Efesus sampai Laodikia. Kemudian kalau 7 nafiri ada seruan di sana, panggilan 7 nafiri. Jadi di dalam yang ayat 4 saja, ayat 1 sudah tidak usah, ayat 3 saja, 7 metrai. Di dalam buku Wahyu, di dalam buku saya ini, Wahyu 4 ayat kesekian itu tidak ada. Tidak ada, dia punya tinjauan di dalam Bible Commentary, Sister White tidak ada. Jadi dia hanya tuliskan chapter 4 tentang metrai. Kita baca dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Itu isi daripada metrai. Selain pada metrai Allah yang hidup, Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Tetapi kalau metrai dilukiskan oleh seorang malaikat yang keluar dari ufuk timur, tempat matahari terbit. Tetapi kalau metrai yang dimaksud yang lain adalah kita baca Roma 3 ayat 24-26, ini juga metrai dalam makna wahyunya. Nanti ada tinjauan bagaimana itu. Silakan dibacakan orang muda yang sudah dapat. Orang tua juga boleh.
Terima kasih. Itu mengandung meterai di dalam buku Bible Commentary. Kok bisa ya? Ternyata yang dimeteraikan orang yang percaya sama Yesus. Dimeteraikan. Dia tidak ada tinjauan Bible Commentary. Kalau yang lain ada banyak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi tidak semua ayat. Tidak 100%. Jadi percetakan dunia masih Advent hari ke-7 mencatat kalau tentang chapter 4 itu baca C.E.G. White on Rome 3:24-26. Jadi isinya daripada Roma 3:24-26 adalah betapa besar pekerjaan Yesus yang harus diingat. Bila kita ingat pekerjaan Yesus, kita dimeteraikan. Begitu. Jadi itu disebut ada 7 meterai di sana. Di dalam buku Wahyu. Tidak pasal 4. Nah, kita sudah mengerti Advent dengan meterainya. Dengan 7 jemaatnya. 7 sidang ya. Kita sudah mengerti. Dan buku Roh Nubuatnya yang masih Advent hari ke-7 memahaminya. Kemudian kitab kecil yang dinubuatkan oleh malaikat dalam Wahyu 10 ayat 10 akan memakan gulungan kitab yang kecil itu di mulutnya. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah memakannya perutnya menjadi pahit rasanya. Wahyu 10 ayat 10. Artinya ini muncul pada akhirnya William Miller yang menerangkan 2300 kali pagi dan petang tanpa salah. Cuman ada kekeliruan di tanggal kedatangan Yesus 22 Oktober itu. Keliru, jadi big disappointment. Kekecewaan besar tentang hal itu. Tetapi apa yang dibahas, dipahamkan kepada kita yang hidup di akhir zaman itu benar. Itu benar sekali. Karena makanan kita akan meniru Yesus, walaupun tadi dalam sekolah sahabat ada sedikit pertentangan dari orang gelojo ya. Saya katakan seperti itu. Kalau rica itu memang nggak boleh. Tetapi tidak merusak komponen-komponen kebenaran yang ada dalam diri saya. Jangan sampai hobi saya, misalnya rica, misalnya masih suka nonton olahraga, di televisi maupun di HP, merusak komponen kebenaran yang ada kepada saya, itu nggak boleh. Nah, rica juga masuk dalam komponen dan bukan hanya rica doang. Ada banyak komponen yang bisa terusak oleh alat-alat duniawi tadi. Sekarang HP ada acara olahraga, HP ada hal-hal yang kotor. Kalau HP juga ada ayat-ayat Alkitab dan Roh Nubuat bagaimana? Yang mana kita akan pakai? Ya yang positif. Oke, kita langsung saja. The Laodicean were not entirely blind. Jadi dalam periode Laodikia ini di mission tidak semuanya buta. Masih ada satu-satu yang akan konkordensinya kepada kita. Tidak semuanya dibutakan ya. Else the eye salve would have done nothing to restore their sight. Akan ada salep mata untuk menjadikan cerah kembali mata mereka. Mereka dapat melihat. And enable them to discern the true attributes of Christ. Dan memungkinkan mereka untuk menatap apa itu perlengkapan yang harus dipakaikan, yaitu Yesus Kristus. By renouncing your own self-sufficiency, giving up all things, however dear to you, you may buy the gold. Jadi untuk diberikan kecukupan bagi mereka, diumumkan di sini untuk membeli emas yang telah dimurnikan. You may buy the gold, kamu harus membeli emas, the raiment, pakaian putih, and the eye salve, dan salep mata, that you may see, sebagaimana kau boleh melihat di dalam RH November 23 1897. Jadi kalau kita membawakan pekabaran dengan catatan seperti ini akan diterima di General Conference. Mereka tidak akan yang ada manusia, pendeta manapun, profesor, dokter manapun yang menampik
Kalau dia bersekutu dengan kebenaran Allah masa kini, present truth. Tetapi kalau ada orang yang hanya belajar sepanggal-sepanggal, dia tidak matang tapi dia merasa diri dia sudah mampu, maka dia akan tantang ini walaupun saudara sudah baca dalam Bible Commentary. Walaupun saudara sudah baca dari Daniel and Revelation. Karena apa? Setan menjadi sumber kepalsuan dia. Setan menghalangi dia untuk dia boleh memahami apa itu terang kebenaran, terang besar. Jadi ini orang-orang yang sebelum berkecimpung dengan Wahyu 18, ini sudah diberikan. Ini sudah diberikan. Tetapi tidak di-open oleh para pengerja di ladang-ladang Tuhan di seluruh dunia. Kita tidak usah menyebut denominasi. Itu sudah diketahui oleh jemaat yang ada di sini, denominasinya mana saja ya. Tetapi setelah berdirinya 1925 SDARM, buku ini lebih terpakai. Buku-buku Daniel and Revelation, Bible Commentary lebih terpakai, lebih dihargai. Begitu kan? Lebih disayangi, dicintai, lebih ya kalau kita pakai mati-matian, diusahakan. Seboleh-bolehnya kalau kita mau baca semua. Ya. Nah, di sini ada kutipan-kutipan tentang itu. Jadi di sini karena saya harus bawa yang berbahasa Inggris. Jadi kalau diperdengarkan yang dari kutipan Indonesia mungkin bisa diserongkan seperti buku tulisan-tulisan permulaan sudah diserongkan aslinya. Karena dia sudah terbit lagi. Tetapi kalau buku yang lama ini saya belum lahir buku ini sudah ada, maka itu pasti benar. Tinggal dicetak lagi setelah saya sudah lahir itu no problem. Tetapi kan ini yang catat Sister White. Sudah dicetak di Minneapolis, Amerika, dan masuk dalam percetakan Advent, dan dioper ke Asia, dan di berbagai negara Asia ini terjadi, terbaca. Bisa di Filipina, bisa di Indonesia, dan negara-negara SDARM yang lain. Dan saudara yang kekasih, mengapa kita menyentil tentang 7 jemaat dan 7 meterai yang dituliskan dalam kitab Wahyu? Oleh karena Tuhan Allah lewat Yesus Kristus punya pekerjaan, dihimbau kembali kepada umat manusia yang memiliki iman, yang percaya kepadanya. Selain harinya sudah hari Sabat dan pertarakan harus dituruti, dia harus memahami ini yang begini-begini agar imannya tidak buta. Kenapa imannya tidak buta? Apakah masih banyak gereja yang buta tentang imannya? Tidak belajar baik-baik Bible Commentary? Iya. Kenapa harus ada Metro? Ada Present Truth, ada IMS, ada Davidian? Karena mereka tidak matang dengan ini. Tidak matang dengan sejarah berdirinya Advent hari ke-7 di penghujung bumi ini yang akan dibinasakan oleh api. Jadi saudara dan saya akan merenung sedikit saja dalam waktu yang akan habis sebentar lagi. Apa itu pendirian kita semestinya? Kan begitu. Jadi di dalam buku Daniel and Revelation halaman 124, 164 ini ada banyak tulisan-tulisan yang mencekam saya. Mengajak saya untuk lebih terfokus, terbimbing. Supaya saudara dan saya akan tetap setia kepada Tuhan lewat bimbingan yang tertulis, bisa dibaca berulang kali, tiap hari, tiap saat, semau saudara. Apakah saya tidak salah ya? Apakah saya tidak salah ini menurut kebenaran ini? Baca, oh iyo. Apakah tidak salah ya? Karena ini ada banyak pendeta yang gak bertarak ini. Apakah salah saya tinggalkan ikan? Baca ulang Alkitab dan renungan. Aduh iyo no. Begitu. Apakah tidak salah? Sopan dan teratur. Kenapa di gereja lain ada makan gula-gula boleh orang tua? Banyak kulit-kulit permen di lantai gereja hari Sabat. Apa tidak salah? Oh salah. Itu semua salah. Dan yang tidak salah kalau baca. Jadi sopan dan teratur. Jadi masih Advent hari ke-7. Kalau di sini self-sufficiency, kecukupan pribadi, jadi tidak cukup. Tidak cukup membaca. Biar dia tidak usah tahu banyak.
Tetapi apa yang dia tahu dia pegang erat-erat baik-baik, itu sudah tahu banyak. Karena dimeteraikan dengan itu. Jadi hari Sabat dimeteraikan, begitu juga ada pemahaman yang ketika saya sore hari membahas tentang pemeteraian kembali di Orion, itu mengenalkan hari Sabat, itu sudah sama artinya dengan dimeteraikan di dahi, di frontal lobe para orang Wahyu 7 ayat 9 yang belum pernah mengenal hari Sabat. Tetapi mereka masuk dalam kategori orang yang diselamatkan dalam rombongan besar. Mereka-mereka ini adalah orang juga yang harus diperkenalkan hari Sabat. Itu sudah sama artinya dengan dimeteraikan dengan Sabat. Jadi yang 144.000 tidak. Hanya yang rombongan besar. Tetapi yang 144.000 ikut bersabat bersama-sama. Tetapi bagi mereka yang belum pernah bersabat, diperkenalkan hari Sabat oleh Yesus di Space Orion. Nah itu yang sambungan bulan lalu ya. Jadi dengan demikian kebenaran ini kita akan tetap setia merenung-renungkan apa saja yang menjadi bagian kita. Kita lanjut. The white raiment he invite the soul to wear is his own robe of righteousness. Pakaian putih yang diberikan kepada saudara dan saya diundang oleh Yesus untuk disuruh pakai, mengenang pakaian dia dan kebenaran dia. Ini terambil dalam Bible Commentary halaman 2144. Masih ada lagi sekian lembar. Jadi ini halaman ini belumlah halaman yang terakhir karena ini buku Wahyu ya. Dia punya lembaran-lembaran di bagian akhir. Kita lanjut. And the oil for anointing is the oil of his grace. Jadi minyak yang untuk pakai melumasi mata adalah minyak daripada kasih karunia-Nya. Kasih karunia atau anugerah dari Yesus. Which will give spiritual eyesight to the soul in blindness and darkness. Untuk memberikan rohani, pandangan rohani dalam kebutaan dan dalam kegelapan. That he may distinguish between the workings of the Spirit of God and the spirit of the enemy. Jadi dapat membedakan. Kalau kita pakai eye salve, kita diminyaki, dilumasi di mata, kita dapat memandang secara rohani apakah ini roh kebenaran Allah atau roh kebenaran dari ajaran setan-setan. Untuk membedakan, ya. To may distinguish between the working of Spirit of God and the spirit of the enemy, dari roh musuh, yaitu setan. Open your doors, bukalah pintu Anda, says the great makerman, dari pedagang itu. Jadi ini ada tawaran-tawaran yang begitu indah. Kita tidak usah bacakan semua terlalu panjang ya. Jadi hanya satu-satu paragraf pendek yang bisa dimasukkan dalam khotbah siang ini. Dan ini bisa diambil sebentar atau kapan saja kepada saya untuk dikutip di HP Anda, di buku dan catatan ballpoint saudara-saudari yang terkasih. The Church of God is a living witness. Jadi gereja Allah hidup dengan kesaksian. A continual testimony to convince men if accepted. Jadi kalau ada orang yang percaya, dia boleh diyakinkan dengan hal itu. Bila diterima. To condemn them if resisted and rejected. Dan bagi yang tidak percaya akan ditolak dan dihukum. Saudara-saudara, kalau tidak percaya atau yang menolak akan dihukum. Mereka yang menerima akan tetap diyakinkan. Nah, seperti kita ini sudah menerima, kita akan tetap diyakinkan sampai Yesus datang. Secara pribadi atau secara umum. Saudara-saudara yang kekasih, ini bagian-bagian dari kutipan penting-penting di dalam Bible Commentary yang sudah tidak terbantahkan.
tidak terbantahkan karena ini suara Roh Kudus yang dari sorga. Tinggal kitanya, apakah saya suka atau separuh hati atau mati-matian saya memeluk hal ini erat-erat sampai kesudahannya, itu tergantung pribadi-pribadi. Jadi tulisan-tulisan tentang Bible Commentary dan Daniel and Revelation, Daniel dan Wahyu, ini semua dicerminkan di dalam buku ini, buku Spirit of Prophecy-nya Ellen G. White ini, bahwa the book of Daniel and Revelation are one. Jadi buku Daniel dan buku Wahyu adalah satu. 10 menit ya. Is a prophecy adalah satu nubuatan. The other revelation, yang lain adalah buku Wahyu. One, a book sealed, sebuah buku dimeteraikan, disembunyikan, belum diberi waktu itu. The other book opened, yang buku lain sudah diungkapkan, sudah dibukakan. Jadi Daniel dan Wahyu itu dulu ketika Daniel masih hidup, malaikat yang berkata kepadanya. Tetapi sekarang sudah lewat ribuan tahun, apa? Sudah dibukakan, sudah diketahui maksud Allah. Lewat remnant people akan ada para pemenang yang tadi disinggung dalam Sabbath School, olahraga. Mr. Medi katakan hadiahnya hadiah duniawi ya, tapi ini adalah hadiah rohaniah yang kekal, hidup terus tidak pernah mati lagi. Ini menjadi satu harapan terbesar dalam jiwa saudara dan saya, itu sudah pasti. Karena ini yang mengikat. Dan buku Matius mengatakan, kalau tidak salah dalam Matius 5:18 atau terbalik Matius 8 sekian, mengatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Dan kalau mau dibuka-buka agak lama, saya langsung yang bisa dihafalkan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, jangan engkau berbahagia karena engkau telah mengalahkan musuh. Tetapi berbahagialah kalau namamu ada terdaftar di kitab buku-buku kehidupan yang ada di surga. Begitu juga dengan kita di kelompok SDARM. Kalau kita sudah melawat, pendeta itu kayak sudah bisa dikalahkan dengan doktrin kita tidak ada kebanggaan. Roh Suci yang bekerja waktu itu. Saudara juga tadinya orang bodoh. Lalu jadi mengetahui tentang kebenaran karena terbimbing oleh pekerjaan Roh Kudus. Lantas kita merasa bangga, katanya Yesus jangan. Tapi banggalah bila namamu ada terdaftar di sorga. Ini merupakan satu kebenaran yang mutlak. Yang mutlak harus direnungkan siang dan malam selama kita masih hidup. Karena hanya perkara-perkara ini yang mencegah kita berbuat jahat. Kalau kita tidak belajar-belajar begini, kita bisa bakalai, mencuri, berzina, itu sudah mudah, menipu. Bisa. Oleh karena kepintaran kita, walaupun tidak sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana. Tetapi karena kita diikat oleh hal-hal yang begini, tidak bisa lagi kita berkutik untuk berbuat jahat. Yang bagian terakhir akan saya bacakan, buku yang dari Brother Suresh Kumar. Yang menuliskan tentang ada gereja yang kesemuanya hal diiringkan dengan pembaharuan. Jadi saya mau makan, makanan saya pembaharuan. Saya berpakaian, pakaian saya pembaharuan. Saya berbicara, karakter saya karakter pembaharuan. Cuma halamannya saya sudah lupa. Tetapi buku itu ada, ini bukunya. Diberikan Suresh Kumar ketika di Jakarta ya, pas saya ada di sana.
Tapi saya pandang enteng buku ini karena saya belum member di sini. Saya pikir-pikir bikin apa dengan kutipan-kutipan Surya Kumar waktu itu. Saya hanya dengan keluarga waktu itu, keluarga kecil. Omar belum lahir. Saya hanya mau mendengar kutipan-kutipan, mau bersahabat. Tidak mau mendengar kutipan-kutipan yang detail. Tetapi sekarang sudah terbalik. Saya harus masuk di gerejanya yang ini. Saya harus cari kutipan-kutipannya yang menguatkan. Hanya dengan itu. Dengan apa lagi? Oh, kita lihat gereja hari Sabat sudah. Oh, enggak. Kita lihat apa yang terkandung dalam gedung gereja ini. Kan begitu. Apa yang akan dibahas? Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan direnungkan bersama-sama itu? Jadi bukan lagi mengenai gereja itu sepi, bangkunya kosong melulu. Enggak. Itu enggak menjadi masalah bagi orang yang akan dipakai Allah untuk menjadi juru kabar akhir zaman. Atau setidak-tidaknya akan dicap sebagai umat Tuhan akhir zaman. Menjadi remnant people. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan akan senantiasa menolong kita siang dan malam semasa kita masih hidup. Dalam segala permasalahan hidup kita, masalah anak sekolah, saya yang tidak bekerja, juga tidak minta pinjaman sana sini. Tetap ada Tuhan gerakkan orang punya hati untuk memberi sedikit ekonomi. Sehingga anak saya sekarang sudah ujian, sudah mau selesai SMP. Dan muncul lagi pikiran baru. Ini mau masuk SMA. Dari mana ekonomi dan keuangan saya? Itu saya juga perlu didoakan oleh saudara-saudara. Supaya kita saling dikuatkan di dalam iman percaya kita. Dan kita harus tetap setia. Baku-baku dapat jo tiap hari Sabat. Kalau hari Rabu banyak alangan. Hari Sabat orang baku dapat. Seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, ini saja yang bisa disampaikan. Jadi walaupun kelihatannya kurang mendasar, tetapi bagi saya inilah yang menjadi dasar. Ini ada 7 jemaatnya, ada 7 nafirinya, ada 7 meterainya, ada meterai Allah yang hidupnya, ada nubuatan secara singkat sudah disampaikan tentang Wahyu 10 ayat 10 tentang Advent mau berdiri, Sister White masih cewek-cewek. Sudah saya sampaikan dan waktu yang sangat pendek. Tinggal kita boleh merenungkan dan ada Bible commentary-nya yang mengatakan sebagai kesimpulan tambahannya adalah bagian akhir ini white raiment-nya Yesus Kristus. Dia punya righteousness, kebenaran. Sabat sungguh-sungguh, bertarak sungguh-sungguh, turut hukum sungguh-sungguh, setia sungguh-sungguh. Ya, kita saling membantu dalam gereja ini. Kalau nanti ada dalam tinjauan mungkin sekolah sahabat yang lain waktu saya membawanya sahabat lalu, itu orang luar yang disebut itu bukanlah orang luar yang tidak seagama dengan kita. Tetapi orang luar yang sudah seagama, kita tidak jadi tudingan-tudingan. Karena Advent hari ke-7 bukan berbakti dalam tudingan, tetapi dalam penyampaian. Tadi kan sudah ada Advent hari ke-7, apalagi gerakan pembaharuan. Pergerakan dia dipenuhi dengan testimoni, kesaksian. Jadi Yesus akan senantiasa memberkati kita, menyertai kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kiranya apa yang kita ikat di dunia akan terikat di dunia, dan apa yang kita ikat di surga akan terikat di surga kelak nanti. Jadi firman Tuhan yang sudah disampaikan supaya kita boleh renungkan apa yang kita dengarkan tadi, boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita boleh berubah dan setia, terutama untuk mendapatkan meterai Allah yang hidup. Itulah yang kita nantikan, entah kita sudah dapat atau belum, kan kita belum tahu. Jadi kita harus berusaha dan kita boleh berada dalam kebenaran terus sampai Yesus datang kali yang kedua.
Baiklah, acara khotbah di siang Sabat yang suci ini kita akan tutup dan kita buka lagu Sion nomor 95. Barang siapa dengar serukanlah kabar keselamatan seluruh dunia. Masyurkanlah sekarang kabar mulia. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar keselamatan orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau, barang siapa dekat, tutup bebas, hanya Tuhan Yesus boleh dilepas, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, bagai mengerti dirinya orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau, siapa mau teguh janjinya, barang siapa mau tahan selamanya, barang siapa mau selamatkan Tuhan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat di dunia orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Doa tutup akan dibawakan oleh pembicara. Mari kita satu dalam doa. Maha besarnya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih banyak. Bahkan kami boleh bersembah sujud bersama-sama saat ini kepadamu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Nah, Engkaulah sumber kehidupan dari seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan terlebih khusus Engkaulah sumber kehidupan kami dan sumber kebenaran kami, yang patut kami tinggikan dan puji dan muliakan. Terlebih pada hari Sabat Tuhan yang suci, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda firman-Mu dalam perkumpulan Sabat pagi menjelang siang ini, di mana ada sekolah Sabat dan renungan siang Sabat telah kami konsumsi sebagai makanan kami yang harus kami patuhi di hadapan-Mu, dan kami harus renungkan itu siang dan malam sepanjang kehidupan kami. Secara manusia banyak hal yang menghalangi kami untuk berbakti kepadamu, bahkan untuk merenung-renungkan sabda firman-Mu yang maha suci. Tetapi kami masih banyak mengandalkan sifat-sifat fana kami, manusia yang sia-sia. Tolonglah kami urapi dengan roh-Mu yang suci. Berikan kami pengasihan-Mu. Kasihankanlah kami orang yang berdosa ini ya Bapa. Agar kami semua orang tua, orang muda dan anak-anak yang berhimpun di ruangan ini boleh mendapatkan sukacita iman. Dapat berkat yang limpah yang Engkau akan curahkan bagi kami semua, yang boleh bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami semua dalam terang kebenaran-Mu. Karena Engkau berjanji akan ada suatu umat yang akan tambahkan ke dalam kerajaan-Mu bila kami setia sampai pada kesudahannya. Tolonglah kami semua ya Bapa. Banyak kelemahan, kekurangan, tapi kami yakin dengan bisikan roh-Mu yang suci, kami boleh dinasihati, kami boleh diajak, kami boleh dikuatkan.
dan kami boleh merenungkan kebenaran-Mu terus-menerus. Bapa dalam surga, mendoakan secara khusus bagi saudara kami yang lemah iman yang Kau kuatkan, yang telah murtad Engkau panggil kembali sebelum pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Dan mereka-mereka yang sakit mungkin Kau sembuhkan juga, sebagaimana saudara-saudari kami yang ada di lorong pencak. Bapa dalam surga, para pengerja-Mu senantiasa yang telah mengabarkan Injil kebenaran di berbagai-bagai tempat, banyak kiranya jiwa-jiwa yang akan datang kembali kepadamu untuk datang bertobat, bergabung dengan umat-umat kesucian Tuhan, untuk dapat juga diselamat dalam kerajaan-Mu. Kami gereja SDARM yang memilih anggota yang bermacam-macam sifat kami, tetapi selalu satukanlah kami dengan pandangan hidup lewat Yesus Kristus. Nah, kami akan selalu belajar kepada-Mu saja dengan penuh kerendahan hati kami masing-masing. Oh Bapa dalam surga, dunia ini tidak lama lagi akan ditutup, namun sebelumnya akan ada seruan nyaring dan seruan keras, penyampaian berita keselamatan. Akankah kami boleh dipakai Tuhan untuk bersekutu dengan umat sedunia, menyampaikan kabar selamat sebelum pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Bapak, inilah doa kami. Bila kami akan pulang, Kau berikan damai sejahtera dari surga, lindungan peliharakan dengan malaikat-Mu yang berpasukan dari surga. Bila kami akan masih melanjutkan merayakan hari Sabat di gereja ini dengan acara petang hari, Kau berkati kami semua. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Bapa. Minta ampun akan salah dan dosa kami yang begitu banyak. Kami sembahkan ini semuanya di dalam nama Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.